Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Kita bersyukur Tuhan sudah memimpin setiap langkah kehidupan kita yang selalu dipelihara oleh Tuhan. Pada pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan sudah memberikan kesempatan baru bagi kita untuk beribadah kepada Tuhan. Kita akan masuk di dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Saya mengundang seluruh Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian untuk mengambil saat teduh terlebih dahulu. Saat teduh dimulai. Amin. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Kita akan menaikkan pujian kepada Tuhan. Kita bersama-sama naikkan pujian, Ku Masuk Ruang Maha Kudus. Benar ya Tuhan, seperti pujian yang kami naikkan kepada Engkau, kami akan memasuki ruang yang maha kudus ya Tuhan. Kami mau beribadah kepada Engkau. Biarlah Tuhan Engkau yang memimpin ibadah kami. Biarlah Engkau yang menaungi setiap kami ya Tuhan.
Biarlah dimanapun kami berada pada saat ini, mari Engkau yang memberkati kami semuanya. Biarlah puji-pujian yang kami naikkan kepada Tuhan menjadi kekuatan baru bagi kami, karena Engkau Allah yang selalu beserta kepada kami, yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa pada saat ini. Mari Engkau yang memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga sampai selesai. Biarlah semua menjadi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji namamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, kita masih memuji memuliakan nama Tuhan. Mari kita bersama-sama menaikkan pujian bunga bakung dengan warna yang indah. Kita tahu pada saat ini, di dalam setiap kesulitan yang kita hadapi, dalam setiap pergumulan yang kita hadapi bersama-sama, tapi kita yakin dan percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah membiarkan kehidupan kita. Tuhan selalu beserta dan memberkati setiap kita. Kita naikkan pujian ini, bunga bakung dengan warna yang indah. Sekarang kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita di hadapan Tuhan. Kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Hali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin.
Kita sebentar lagi kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Kita bersama-sama mempersiapkan hati kita. Kita naikkan pujian, Engkau alasan selama aku hidup. Shalom jemaat sekalian, puji syukur kita boleh berjumpa kembali di dalam ibadah yang kita lakukan pada hari ini. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah kami yang kami kenal dalam Kristus Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami datang bersyukur kepadamu Tuhan pada hari ini, untuk waktu yang indah, kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Ya Tuhan, urapilah hati dan pikiran kami, agar ketika kami membaca firman-Mu, kami boleh mendapatkan satu pesan yang Tuhan mau bagikan bagi kami hari ini. Kami siap untuk merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan di dalam Mazmur 22 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-32. Mazmur 22 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-32. Saudara, saya akan membaca beberapa bagian untuk kita sekalian. Pertama dalam ayat 1 sampai ayat yang ketiga, kemudian ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Rusa di Kala Fajar, Mazmur Daud. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Allahku, aku berseru pada waktu siang, tetapi engkau tidak menjawab. Dan pada waktu malam, tetapi tidak juga aku tenang. Ayat yang ke-7. Tetapi aku ini ulat dan bukan orang, celah bagi manusia, dihina oleh orang banyak. Saudara, kemudian di yang terakhir dalam ayat yang ke-20, demikian firman Tuhan. Tetapi engkau Tuhan, janganlah jauh. Ya kekuatanku, segeralah menolong aku. Amin. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, serta melakukan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan, beberapa waktu yang lalu saudara ada lagu yang cukup terkenal. Salah satu dalam syair lagu itu berbicara, ungkapannya demikian saudara. Bukanlah perpisahan yang kusesali, melainkan pertemuan yang aku sesali. Saudara, lagu itu menceritakan satu jeritan hati daripada seseorang yang telah kehilangan orang yang dia cintai. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, memang tidak enak ketika terjadi kehilangan. Susah, sangat sulit saudara. Dalam kehidupan manusia, tidak ada satupun orang yang ingin kehilangan dari apa yang dia cintai, apa yang dia raih, apa yang telah dia dapatkan. Dia tidak akan mau kehilangan. Malah kalau bisa semakin bertambah, dan semakin bertambah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, realita yang terjadi dalam kehidupan kita sebagai manusia, semakin besar kita mencintai, semakin besar kita mengasihi, maka semakin besar pula potensi kita untuk mengalami penderitaan yang besar. Semakin besar cinta, semakin besar penderitaan. Penderitaan karena apa? Penderitaan kehilangan dari apa yang kita cintai. Inilah yang disebut dengan risiko mencintai, mengasihi sesuatu yang ada di dalam dunia ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari-hari ini kita pun menyaksikan dan bahkan mungkin kita mengalami kehilangan dari apa yang sangat kita cintai. Saudara, ada yang kehilangan pekerjaan. Selama ini bekerja dengan baik, mendapatkan penghasilan yang baik, kemudian tiba-tiba dirumahkan atau ada yang bahkan di PHK dan tidak mendapatkan pemasukan untuk memenuhi kebutuhan hidup hari lepas hari. Pada waktu tahun-tahun sebelumnya ketika berusaha mendapatkan cuan, mendapatkan keuntungan yang lebih, dan sekarang makin hari semakin turun, saudara. Saudara, kita mengalami kehilangan. Ada yang kehilangan kesehatan, ada yang kehilangan anak, ada yang kehilangan orang tua, ada yang kehilangan sosok yang dia cintai di dalam keluarga. Saudara, pada waktu kita mengalami yang namanya kehilangan, saudara, bukan mudah. Tentu bukan suatu hal yang mudah. Bukan sesuatu hal yang gampang ketika sosok yang kita cintai pergi meninggalkan kita. Ketika sesuatu yang kita cintai, yang kita sayangi, sesuatu yang kita hargai lepas dari tangan kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pemazmur pun mengalami hal demikian. Di dalam kehidupan yang dia alami, dalam perjalanan kehidupannya, dia pernah mengalami satu hal yang sangat luar biasa. Kehilangan berbagai macam hal yang dia cintai, yang dia kasih di dalam kehidupannya, saudara. Saudara, kalau kita melihat di dalam Mazmur 22, saudara, kita melihat satu kondisi hati daripada seorang pemazmur, yaitu Daud.
Dia berkata, saudara, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku." Saudara, ini suatu jeritan hati yang begitu mendalam. Sampai dia berkata, "Tuhan, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Allahku, Allahku, aku berseru tetapi engkau tetap jauh." Saudara, dalam kehidupan yang kita lalui, hari demi hari yang kita lalui, kadang-kadang kita berada dalam posisi seperti seorang pemazmur. Pada waktu kita berseru, seolah-olah Tuhan jauh daripada kita. Pada waktu kita berteriak, "Tuhan, Tuhan, aku berteriak, aku berseru kepadamu." Saudara, tapi seolah-olah tidak ada jalan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Dalam situasi seperti yang kita alami sekarang, kalau kita pun berdoa, mungkin kita berkata, "Tuhan, di mana Engkau? Tuhan, di mana Engkau?" Dalam kondisi tersulit yang sedang kita alami, dalam situasi wabah virus corona, saudara, kadang-kadang ada yang berseru, ada berkata, "Wah, saya sudah berdoa, saya sudah berseru kepada Tuhan, tapi saya belum mendapatkan jalan keluar dari persoalan yang sedang saya alami. Sampai kapan virus ini berada? Sampai kapan penderitaan ini ada? Sampai kapan situasi ini merongrong kehidupan saya?" Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam kondisi yang dialami oleh pemazmur pada waktu yang lampau, dalam perenungan kita kali ini, saudara, kiranya akan menjadi berkat bagi saya dan saudara. Kita akan melihat bersama-sama bagaimana pengalaman, bagaimana kehidupan daripada seorang pemazmur. Dia kemudian mendapatkan kekuatan di dalam kehilangan yang terjadi di dalam kehidupannya. Bagaimana dia dapat melangkah, berjalan dalam kehidupan, dalam penderitaan, pergumulan yang terjadi dalam kehidupannya. Bagaimana dia menang, sehingga juga dalam kehidupan yang sedang terjadi bagi kita, kita boleh mendapatkan kekuatan dalam kehilangan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita melihat di dalam Mazmur 22 ini, saudara, lengkap dari ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-32, kita akan menemukan satu pesan yang begitu luar biasa dari Tuhan untuk saya dan saudara sekalian. Saudara, pertama, bagaimana pemazmur sampai beroleh kekuatan di dalam kehilangan, di dalam pergumulan, di dalam persoalan yang dia alami. Saudara, kita lihat di dalam ayat yang ke-7. Saudara, ungkapan hati daripada seorang pemazmur. Dia berkata, "Tetapi aku ini ulat." Saudara ya, kalimat ungkapan dia mengatakan begini, "Tetapi saya ini ulat. Aku ini ulat dan bukan orang." Saudara, celah bagi manusia, dihina oleh orang banyak, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Bapak Ibu Saudara, dalam ayat yang ke-7, saudara, kita bahkan sampai ayat yang ke-12, kita menemukan satu pesan rohani yang begitu luar biasa bagi saya dan saudara. Saudara, dalam bagian ini saudara, kita melihat bagaimana pemazmur menyadari siapa dirinya. Dia menyadari keberadaan dirinya. Dia menyadari siapa sebetulnya seorang Daud. Siapa seorang Daud? Seorang pahlawan yang gagah perkasa. Saudara, dia berkata dalam ayat yang ke-7, dalam perenungan, dalam pergumulan yang dia alami, kemudian dia berkata, "Tetapi aku ini adalah ulat." Menyadari bahwa dia bukanlah siapa-siapa. Saudara, di waktu yang lampau, orang pernah memuji-muji dia, bahwa dia pernah membunuh para musuh-musuhnya, mengalahkan musuh-musuh dia, bahkan sampai mengalahkan Raja Saul. Bahkan ada pujian-pujian itu mengatakan bahwa dia telah membunuh berlaksa-laksa, tapi Saul kemudian hanya membunuh beribu-ribu. Dia telah menang terhadap berlaksa-laksa kepada sesuatu kemenangan yang begitu besar dalam kehidupannya. Daud memiliki sejarah kehidupan yang sangat luar biasa, mengalahkan Goliat yang gagah, yang besar, saudara, dikalahkan oleh Daud yang kecil. Ada banyak prestasi-prestasi yang dialami oleh Daud sebelumnya, saudara. Di masa kehidupan Daud sebelumnya, sebelum Mazmur 22, di dalam Mazmur 22 ini, saudara, kita melihat bagaimana
Pemazmur memiliki prestasi kehidupan yang sangat luar biasa. Memiliki pencapaian kehidupan yang sangat hebat, yang sangat spektakuler di dalam kehidupan pada masa itu, bahkan sampai saat ini sudah. Kisah Daud tidak bisa dilupakan. Semua orang mengetahui tentang kisah daripada Daud yang mengalahkan Goliat yang besar itu. Sudah dalam kehidupan kita, di masa-masa di tahun-tahun yang lalu, kita pun mengalami banyak hal yang mungkin kita dapatkan. Ada mendapatkan keuntungan yang besar ketika berdagang, ketika berusaha, ketika bekerja. Kita mendapatkan satu pencapaian yang maksimal dalam kehidupan kita. Kadang-kadang dalam kehidupan yang kita dapatkan, hal-hal yang kita raih, kita bisa melupakan Tuhan. Kecuali jemaat sekalian mungkin ya, tidak melupakan Tuhan. Tapi begitu banyak orang, saudara, ketika mendapatkan satu pencapaian yang luar biasa dalam kehidupannya, pada akhirnya lupa. Saudara, mungkin di dalam wabah yang sedang kita alami ini, Tuhan sedang mengingatkan sesuatu hal kepada kita. Bahwa kita bukan siapa-siapa. Kita ini bagaikan ulat. Kita bagaikan ulat seperti dalam ayat yang ke-7 dikatakan, tetapi aku ini ulat. Ulat satu binatang yang seolah-olah tidak berharga, saudara. Yang dicampakkan, yang dihinakan, yang dihindarkan. Saudara, kita ini bukan siapa-siapa. Kita hanya debu tanah yang beroleh anugerah daripada Tuhan. Saudara, Tuhan mau katakan kepada kita, melalui peristiwa-peristiwa yang terjadi, jangan lupakan Tuhan. Mungkin di waktu-waktu yang lalu ketika kita berbicara tentang jangan lupakan Tuhan, jangan lupakan Tuhan. Saudara, kadang-kadang itu menjadi satu hal yang biasa-biasa saja. Tapi kali ini, saudara, setiap orang menyadari bahwa kita bukan siapa-siapa. Sehebat apapun kita, sekuat apapun kita, sehebat apapun prestasi yang bisa kita raih di waktu yang lalu, kita bisa dikalahkan dengan corona yang kelihatannya sangat lemah sebetulnya, saudara. Bahkan kepada virus pun kita tidak sanggup. Saudara, pemazmur katakan bagaimana dia bisa menang, bagaimana dia mendapatkan kekuatan dalam pergumulan yang dia alami. Bagaimana saudara mendapatkan kekuatan di dalam kehilangan-kehilangan yang terjadi dalam kehidupan. Pertama, saudara, kita menyadari seperti Daud. Memang kita ini cumanlah manusia yang lemah. Kita ini hanyalah debu tanah. Kita ini bagaikan ulat saja. Kita bukan siapa-siapa. Kalau kita mendapatkan sesuatu hal dalam kehidupan kita, semata-mata Tuhan hanya menitipkan, mempercayakan kepada saya dan saudara. Saudara, yang kedua, kita lihat dalam ayat yang ke-16. Ayat yang ke-15 dan yang ke-16, saudara. Suasana hati daripada seorang pemazmur. Dia berkata demikian. Seperti air aku tercurah, dan segala tulangku terlepas dari sendinya. Hatiku menjadi seperti lilin, hancur luluh di dalam dadaku. Kekuatanku kering seperti beling. Lidahku melekat pada langit-langit mulutku, dan dalam debu maut kau letakkan aku. Saudara, ini bicara tentang satu kehancuran hati. Satu kondisi hati daripada seorang Daud, saudara. Dari seorang pemazmur, bagaimana ketika dia berada dalam pergumulan, situasinya sangat buruk, sangat berat sekali, saudara. Tapi dalam ayat yang ke-20 sampai selanjutnya, saudara, ayat yang ke-20 dikatakan, tetapi engkau Tuhan, janganlah jauh, ya kekuatanku, segeralah menolong aku. Sampai ayat yang ke-32, kita akan menemukan pesan yang kedua. Pesan yang kedua adalah bersandar kepada Tuhan. Kalau kita ingin mendapatkan kekuatan dalam pergumulan-pergumulan yang sedang kita alami, saudara. Pemazmur katakan yang pertama, saudara, menyadari, lihat siapa kita. Apa yang kita pernah dapatkan, apa yang pernah kita peroleh, semata-mata titipan Tuhan sementara dalam kehidupan kita. Yang kedua, yang perlu kita miliki seperti seorang pemazmur dalam bagian ini adalah bersandar kepada Tuhan.
Ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-32 menceritakan bagaimana pemazmur dalam kondisi yang berat, kemudian dia meroleh kekuatan pada waktu dia bergantung, dia bersandar kepada Tuhan yang empunya kehidupan setiap manusia. Dia berkata, tetapi Engkau Tuhan janganlah jauh, ya kekuatanku, segeralah menolong aku. Ayat yang ke-21, lepaskanlah aku dari pedang dan nyawaku dari cengkraman anjing, dan sebagainya, saudara. Dia mengatakan bahwa inilah kondisi hatinya, inilah kondisi kehidupan yang dia alami. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, berapa waktu yang lalu, saudara, berapa hari yang lalu, saya menonton di TV. Kemudian ada satu pernyataan daripada seorang ahli mengatakan bahwa, mungkin Bapak Ibu juga nonton, diperkirakan bahwa wabah corona ini akan selesai sampai akhir tahun 2020. Bapak Ibu saudara yang terkasih, kalau melihat kondisi ini akan membuat kita, situasi dan perkiraan-perkiraan yang demikian tentu akan membuat kita menjadi khawatir dengan kelangsungan kehidupan kita. Menjadi khawatir dengan apa yang akan kita lakukan ke depan kalau kondisinya seperti ini. Tapi Tuhan berkata, marilah kepadaku, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Dalam kondisi-kondisi yang seperti ini, saudara, kita bisa belajar daripada seorang pemazmur. Dalam kondisi yang sangat sulit, dalam kondisi yang begitu menekan dalam kehidupannya, saudara. Mari kita bersama-sama mengambil satu peristiwa ini sebagai satu perenungan yang mendalam dalam kehidupan kita. Bahwa kita semata-mata adalah manusia yang lemah. Mungkin Tuhan ingin mengajarkan kepada kita bahwa kita bukan siapa-siapa. Apa yang kita peroleh semua hanya titipan Tuhan. Yang kedua, saudara, selain menyadari siapa diri kita, mari kita belajar bersama-sama untuk bersandar kepada Tuhan. Terus bersandar kepada Tuhan. Berserah untuk mendapatkan kekuatan. Karena dialah penolong di dalam kehidupan kita. Pemazmur mendapatkan kekuatan dalam berbagai kehilangan, dalam berbagai pergumulan yang dialami. Pada waktu dia menyadari kondisi kehidupannya, siapa dirinya. Dan yang kedua, saudara, dia senantiasa bersandar kepada Tuhan. Biarlah kita juga senantiasa mau bersandar kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami bersyukur kepadamu untuk anugerah yang Tuhan berikan. Kami bersyukur Engkau telah memimpin kami, Engkau memberkati kami, menolong kami tiap-tiap waktu, sampai pada saat ini kami juga bisa beribadah dan merenungkan sebagian daripada firman-Mu. Biarlah perenungan ini ya Tuhan, boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari kita bersama-sama akan mengakhiri kebaktian kita. Kita bersama-sama menaikkan doksologi. Puji Allah Bapa, puji Allah Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiga yang esa, Allah sumber berkat dan sumber kurnia. Kami mohon berkat-Mu dalam karya di dunia. Amin. 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 Ya Tuhan, kami bersyukur karena Engkau telah memimpin kami semua sehingga kami boleh beribadah, menyembah Tuhan, masuk dalam hadirat Tuhan dalam ibadah
pada hari ini di rumah kami masing-masing. Kami bersyukur ya Tuhan, sekalipun waktu yang kami lalui, hidup yang kami lalui pada masa ini Tuhan, begitu banyak pergumulan, tetapi Tuhan tetap setia, memelihara, memimpin, dan menuntun kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan, sehingga kami dapat beribadah bersama-sama, memuliakan, menyembah Tuhan pada hari ini. Sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan, ujian sudah kita naikkan kepada Allah. Firman-Nya telah diberitakan kepada kita. Kini arahkan hatimu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Kiranya kasih sukacita, anugerah dan damai sejahtera, pertolongan penghiburan dari Allah Bapa, Putra, dan dalam persekutuan dengan Roh Kudus senantiasa dianugerahkan di dalam kehidupan saudara sekalian, mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Saat teduh, Tuhan Yesus memberkati jemaat sekalian. Sampai ketemu di waktu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat semuanya. Amin.